membangun dunia ini, kembangkan cinta kasih dan laku bakti. Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Waitek Tunting, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 26 November 2024. Mimbar Agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Sumatera Utara dan Medan dengan topik modernisasi beragama dalam Kitab Suci Sesu. Sebelum kita memulai perbincangan hari ini, ada kalanya kita panjatkan doa yang akan dibacakan oleh Toci Hendra Wijaya. Kami persilakan Toci Hendra Wijaya. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan doa. Sien yu ite sien yu ite sien yu ite wei te tong tian fei tian se wo sien yu ite. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sancai terwujudlah kebaikan dinaikkan oleh saya Taucin Hendra Wijaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Pemirsa yang saya hormati, saya Toci Meli hari ini bersama narasumber kami Bapak Cenglang Musinglingga dan Toci Hendra Wijaya akan menemani kita selama 1 jam ke depan mengenai berbincang topik tentang Kitab Suci Sesu tentang moderasi beragama. Kami persilakan Bapak Toci Musinglingga, bisa dijelaskan apa itu artinya modernisasi beragama? Baik, terima kasih. Saya ucapkan salam kebajikan Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Sebelum mulai, saya banyak berterima kasih kepada TVRI, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang tidak kalah penting, ingat besok ya, tanggal 27. Tidak boleh golput ya, Cang. Jadi harus hadir, memenuhi itu. Kewajiban kita adalah pesta demokrasi, memilih pilkada, yaitu memilih gubernur, wali kota, dan para pejabat-pejabat di daerah, bupati-bupati. Memilih sesuai dengan hati nurani kita, yang benar, yang baik. Karena di mana hari ini yang mau kita bicarakan moderasi beragama, itu ada hubungannya. Disinilah memilih seorang pemimpin yang bertanggung jawab, cinta kasih, berkebajikan, ya, berwawasan nasional, sehingga tercapai apa yang dicita-citakan oleh rakyat, oleh masyarakat, sehingga negara bisa maju dan bisa aman sentosa. Baik, yang mana hari ini yang tadi kamu kita bicarakan sesuai judulnya, yaitu moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Agama sudah moderat. Apa yang mau dimoderasi? Jadi yang mau dimoderasi itu adalah orangnya, personnya, bukan agamanya. Ingat. Jadi banyak salah kaprah, sebelumnya banyak yang sampai ribut di sini. Jadi sehingga dia menjadi moderat agama sudah itu, dengan sendiri yang mau dimoderasi adalah person orangnya, pribadinya. Ya. Sehingga kita mempunyai wawasan kenegaraan. Mempunyai wawasan kenegaraan sehingga kita berbuat, bercakap, melakoni sesuatu penuh dengan kebajikan.
Apa hubungannya sama tadi kitab suci, dan apa hubungannya sama yang dibicarakan tadi sampai ada judul mengatakan yaitu oleh Pusbindik tadi. Nah, ini buku ini. Jadi sehingga dari pemerintahan turut serta dia menulis, ya turut serta punya andil melihat bagaimana ajaran daripada agama Konghucu ini. Jadi dalam hal ini agama Konghucu itu disebut agama Rujiao. Ya, Rujiao. Konghucu adalah nama orang. Banyak orang mengatakan, oh itu filsafat. Filsafat itu sifatnya semua berumum, tapi filsafatnya filsafat asiologi. Menyangkut antara manusia, orang, dan persoalan. Apakah ada hubungannya? Apakah ada manfaatnya? Nah inilah, maka filsafat Konghucu itu adalah filsafat tata negara, susila, dan keagamaan. Dan ada inilah tadi namanya Chongyong tadi, ini tentang firman Tuhan. Baik, kita kembali ke masalah. Konsepnya adalah konsep universal. Universal bahasa Mandarinnya Yu Jiao Ule. Ada ajaran tiada membedakan suku, bangsa, dan agama. Nah, kan sangat jelas nampak di sini. Nah, setelah itu di dalam hal ini kita adalah Negara Republik Indonesia, NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah itu Bhinneka Tunggal Ika. Hubungannya apa? Disinilah sama agama kuno. Dia punya filsafat di dalam Sehai Cenei Cesiong Tia. 4 penjuru samudra lautan, kita semua adalah bersaudara. Apa bedanya sama Bhinneka Tunggal Ika? Serupa dan sama. Bukan serupa, tidak sama. Jadi sama semuanya. Jadi kita adalah bersaudara. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, itu Sajikan membangun dunia ini. Pemirsa yang kami hormati, terima kasih telah bergabung kembali. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis di TVRI Pemersatu Bangsa. Sekarang kami akan melanjutkan perbincangan yang akan disampaikan oleh Bapak Canglamung Senginggau. Kami silakan Bapak Canglamung Senginggau. baik, terima kasih. Yang mana tadi konsep daripada agama Konghucu atau Rujiao tadi, yaitu konsep universal, Yu Jiao Ule. Ada ajaran, ingat, ada ajaran tiada membedakan suku, bangsa, dan agama. Jadi dalam hal ini NKRI sudah harga mati, istilah sudah mutlak. Sehingga kita itu harus bagaimana? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di konsep agama Konghucu itu Sehai Cenei Cesiong Tia. 4 penjuru samudra atau lautan, kita semua adalah bersaudara. Jadi tiada membedakan suku, bangsa, dan agama. Sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini kalau memang kita sudah demikian, kita kembali mengisi kemerdekaan dan berbuat sesuai Jiso Pui Use Ijen. Apa yang tidak baik, yang diri sendiri tidak suka, jangan diberikan kepada orang lain. Nah, jadi di dalam hal ini kita lakukan yang benar sama yang baik, sehingga maju negara itu bisa tercapai. Dengan maju tercapai ini, dunia akan bisa aman sentosa di samping negara Republik Indonesia yang tercinta ini, yaitu Seci Tatung. Dunia akan aman sentosa. Jadi sebelum masuk ke dunia aman sentosa, negara adil dan makmur tadi harus dari mana kita mulai? Yaitu dari diri kita sendiri. Tatung yu xiao tong. Yang besar ini dari yang kecil dulu. Yang kecil itulah hati nurani aku sejati tadi. Nah, disinilah yang harus kita lakukan. Jadi dari setiap person orangnya, hati nurani yang melakukan, semua bisa terima. Seperti tadi awal yang kita sebutkan, besok kita mari bersatu pesta demokrasi. Semua lakukan, kita akan terpilih pimpinan yang berwelas kasih, zen, cinta kasih, bijaksana. Dia akan melayani rakyat dengan benar sama baik. Tapi kalau tidak tadi, dengan baik tadi, dengan sendirinya tidak memenuhi persentasenya, sehingga apa tadi yang mau disebut nanti di agama Konghucu di Chongyongnya itu tengah sempurnanya tidak tercapai. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita mau mencapai tengah sempurnanya kalau di agama sahabat kita yaitu wasatiyanya itu. Nah, itu betul-betul harus dilakukan. Atau di agama Kristen kita yaitu the golden mind-nya itu. Itu harus betul-betul dilakukan. Nah, ini terhadap besok dan terhadap moderasi beragama itu demikian juga. Jadi dari diri kita sendiri, person pribadi kita itu sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri, kalau tidak bisa kita laku dengan baik, yaitu di filsafat Konghucunya,
Seili-ili jen, seita-ita jen. Kita sendiri tidak bisa melakukan, hanya menyuruh, oh ya besok pergi gini. Kita sendiri tidak hadir. Tidak boleh ya Cang Lau. Tidak bisa. Tidak boleh. Jadi tidak boleh lari dari kenyataan. Nah, jadi kita sudah berdiri, kita jalan, kita melakukan. Seita-ita jen, kita sudah capai, orang lain harus capai. Nah, pemimpin yang kita kehendakin itu, nah bilang suara rakyat adalah suara Tuhan, itu tercapai, terrealisasi. Nah, jadi menggugah pemimpin yang itu betul-betul dia penuh dengan suara 100% pemilihan, dapat dia berapa persennya itu betul terlaksana. Tapi kalau semua egois tadi, semua tidak mau melakukan, atau dengan istilah sekarang banyak kotak kosong lah, atau begitu beginilah, Ikut tapi tidak coblos. nah tidak coba masuk juga tidak coblos atau merusak, itu sudah tidak etis, tidak baik tadi. Nah, jadi dengan moto ini seili-ili jen seita, itu tidak tercapai. Nah, kalau tercapai itu semua, kita sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan. Nah, orang lain pasti ikut juga bisa mandiri. Kita sudah capai maksud tujuan, orang lain juga bisa masuk, bisa mencapai, semua tercapai. Jadi tercapainya sebuah negara atau sebuah keluarga atau sebuah perbuatan itu dari hati nurani kita sendiri, Dari diri sendiri. dari diri sendiri. Nah, dengan sendirinya kalau ini dilakukan, berarti besok yang kita lakukan bersama akan tercapai, akan sukses. Nah, jadi dalam hal ini rakyat ini, masyarakat itu adalah akar pokok dari negara dan bangsa. Akar pokok kuat negara dan bangsa akan jaya dan maju. Sumatera Utara kita seutuhnya, republik ini satu akan maju. Itu sangat penting, ingat ya, para tauchin, para pemirsa TV di RI di mana. Jadi sehingga tercapailah harmonis lebih cepat, bangkit kita akan lebih kuat. Tapi kalau enggak, itu sebatas moto, sebatas wacana saja. Nah, sehingga apa yang disebutkan tadi di hari ini moderasi beragama, yaitu bukan agama yang dimoderasi, tapi persoalan orang pribadinya itu yang dimoderasi, yaitu tabiat tingkah laku perbuatan kita. Sehingga agama kita masing-masing tadi, akidahnya terjamin, kerukunnya terjalin semua. Yes, oke, sudah no problem. Nah, jadi maka tuh salamnya di kita FKUB Sumatera Utara, mungkin untuk Indonesia yang lebih punya salam yang termaju, yaitu salam kerukunan yang kita bilang rukun. Nah, jadi sehingga masuk di salam kita Konghucu, salam kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan akan berkenan. Nah, jadi moderasi garis besarnya awal dari agama Konghucu lebih kurang demikian. Jadi sehingga kata bijak daripada Nabi atau kata suci kita pakai. Kalau kita harus memimpin sebuah dunia ini, seperti PBB sekarang kita lihat ini, kita harus mampu memimpin negara. Mampu enggak sebuah negara itu memimpin negara dia? Kalau tidak mampu, dia duduk di PBB atau sekarang yang ICCI tadi, dia akan ngaur itu hasilnya semua. Sekarang kita lihat kan, mau terjadi penangkapan dari ini. Jadi kita lihat dulu negaranya itu, mampu nggak dia memimpin negaranya? Nggak mampu memimpin negaranya, dia harus memimpin masyarakat dia dulu. Masyarakatnya kalangan dia. Kalau nggak mampu dia memimpin masyarakatnya, pimpinlah dulu keluarganya dulu. Keluarganya mampu nggak dia pimpin? Kalau nggak mampu, pimpin diri sendiri dulu. Nah, jadi mulai kembali tadi moderasi, diri sendiri dipimpin, baru keluarga, baru masyarakat, baru bisa negara, baru bisa dunia tadi bilang dunia aman sentosa tadi. Nah, sekarang kita sudah nampakkan dari hal ini yang sangat klasik dari dahulu purbakala, 3000 sekian tahun yang sudah diucapkan para suci, para nabi, kan masih relevansi sampai zaman sekarang. Betul. Jadi yang tua itu sangat berpengalaman, sangat kasih, apalagi agama berfirman Tuhan, apalagi para suci, para nabi. Nah, jadi baik. Jadi dalam hal ini perlulah menjadi masukan sebuah renungan dan perlu diejewantakan. Jadi tidak sebatas wacana atau ngomong, direnungkan, diejewantakan.
ke kehidupan sehari-hari di masyarakat, baru bisa bernegara, berbangsa, baru bisa mendunia. Jadi sehingga yang sering kita sebut, tahu banyak orang bilang jalan suci itu, tahu itu adalah sebuah jalan peraturan kebenaran, itu disebut li peraturan kebenaran itu harus dijalani dengan kebajikan. Jadi sebuah jalan peraturan kebenaran berkebajikan, inilah mencapai. Nah, jadi dalam hal ini, dalam kehidupan ini, itu adalah akar pokok kita, sehingga betul-betul kita jaga bagaikan sebuah pohon. Akarnya kuat, pokoknya akan kuat, berbunga dan berbuah. Kalau berbunga tidak berbuah, layu sebelum berkembang, ya termasuk gagal sebuah negara, gagal sebuah pribadi, gagal sebuah rumah tangga. Nah, dalam wawasan ini, sehingga kita sebagai rakyat, kita betul-betul harus bersatu, yang menjaga kelangsungan negara tercinta ini, NKRI Republik ini. Dalam hal ini, jalan tengah yang kita lalui, tidak mereng ke kiri, tidak mereng ke tengah, betul? Tengah yang kita jalani, yaitu ini yang facto. Jadi facto yang kita jalankan sendiri, dengan sendirinya dia akan harmonis dengan sendirinya. Itulah disebut Congyong Setau, tengah sempurna harus kita jalani, kita mengerti, kita jalani yang benar. Nah, itulah yang disebut sering katakan the golden man tadi, atau wasatiyah tadi, sehingga tidak mempengaruhi kita semua. Dalam hal ini, untuk pembinaan pribadi kita ini tadi, ya masalah ketuhanan tadi, Tien Tao Yu Jen Tao Suci, itu masalah eksklusif. Eksklusif adalah masalah pribadi. Jangan dicampur baurkan ke masalah yang lain. Betul. Jadi banyak mencampurkan, sehingga terjadi itulah mendiskredit, menjelek-jelekkan yang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi tidak bisa tercapai sebuah wawasan kebangsaan, tidak bisa tercapai sebuah moderasi beragama. Jadi dalam hal ini, kita semata-mata betul-betul membicarakan persoalan hidup kita. Jadi jangan berbicara kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu masalah pribadi eksklusif. Jadi kehidupan ini bagaimana? Itulah jentaunya, kalau di bahasa Arabnya hablul minan nasnya. Kita lakukan itu dulu dengan benar semua baik. Kalau kita lakukan dengan baik tadi, kita tiada mendiskredit, tiada membenci, tiada mengatakan orang lain lagi. Kalau kita sudah tahu tadi, tahu itu ada di kehidupan sehari-hari, ya kehidupan sehari, omongan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita lakukan selaras. Nah, dengan selaras demikian, kita masuk ke agama tadi, ada Ciaui pendidikan soal umum, pendidikan keagamaan. Ciaua menjelaskan seperti ini hari, kita sama-sama belajar dan belajar bersama-sama, mengajarkan bagaimana yang benar sama yang baik, baru kita jalani tauhwa tadi, yang disebut tadi jalan suci, atau jalan tengah sempurna Congyong, atau wasatiyah tadi. Nah, atau the golden man tadi. Dengan sendirinya kalau kita tahu tadi, kita masuk di Congyong tadi, setahu saya Ming di sini kita mengerti Ming, kata sifat. Ming yang kedua, yaitu kata kerja, harus kita tahu, kita kerjakan. Saya cerita mencapai tempat hentian, tempat yang sempurna dan cemerlang tadi. Nah, jadi dalam kitab suci di sini, sehingga kita punya singling, kita punya watak sejati, aku sejati, itu bisa tenang dan baik, tiada menyalahkan orang lain tadi. Nah, sehingga dengan sendirinya rakyat adalah melihat, rakyat adalah mengikut, anak cucu kita akan mengikut, negara berarti bisa baik, jadi aman sentosa. Jadi ada, kita lihat lagi nih kitab suci Tasye, tadi kan dibilang dari Sesu itu dari kitab Tasye, Congyong Menzhe Lun Yi. Nah, jadi Lun Yi penggabungan dari berapa kitab nih lah Pak ya? Iya, disebut tadi 4 buku tadi. Makanya sengaja saya susun ini hari terlalu banyak. Jadi awalnya pembicaraan dari Lun Yi, pembicaraan para nabi tadi, berbicara, akhirnya muridnya mengerti tadi, intinya dibikin Tasye. Nah, sekarang baru ada Congyong, baru ada Lun, ada Menzhe tadi. Nah, sekarang kita masuk pembahasan di Tasye. Ta itu besar, Xie itu belajar. Kalau kamu mau belajar, kamu jadi besar. Kalau kamu besar, otomatis harus belajar.
Nah di sini tempat hentian tadi, tempat hentian cemerlang tadi, itu kita harus melalui berapa step ya, yaitu ting cing alite. Ting, kepastian bagaimana ini hari. Kita harus hadir, kita lakukan, kita jalan. Cing, kita renungkan, kita diamkan, kita konsentrasi berbunga dan berbuatnya bagaimana. An, sudah kita atur dengan baik seperti ini sekarang. Li, efisien, baik nggak, kita periksa, kita introspeksi. Kalau baik, kita akan dapatkan hasilnya. Nah untuk sepintas lalu, tasik lebih kurang demikian. Nanti akan kita sambung kembali, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Pemirsa, perbincangan tentang moderasi beragama itu memang seru sekali. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada salahnya kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke nomor 0811 6100 386. Sekarang kami akan mempersilakan kepada Taucing Hendra untuk menjelaskan tentang kitab suci Sesu. Kami persilakan Taucing Hendra. Baiklah, terima kasih para pemirsa budiman dimanapun Anda berada. Kitab suci Sesu ini bersifat moderat, menghindari sikap berlebihan, yaitu dari Menteri Agama kita melalui puspindik kita ya, menerbitkan kitab ini. Baiklah, saya akan langsung saja. Ayat 1, tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci. Tasye bab utama pasal 3. Terima kasih. Baik, jadi itu bahasa Indonesia yang tertulis tadi, yang diterjemahkan oleh Pusbindik, jadi Menteri Agama kita yang terdahulu. Jadi Menteri Agama yang baru kita ini, Pak Nazarudin, sangat mendukung sekali dan sangat interest sekali dia melihat kitab suci agama Konghucu ini. Jadi baik, dalam bahasa Mandarinnya yaitu Uyu Penmo, Siyu Zhongsi, Zisuo Xianhou, Zijin Taozi. Nah, yang tadi yang dijelaskan oleh Taucing Hendra tadi, sehingga segala benda itu ada ujung dan pangkalnya. Kita ambil contoh misalnya sekarang, kita bilang pensil ini. Di mana ujung dan pangkalnya pensil ini? Kita pasti agak kebingungan, bisa diruncing sini, bisa. Tapi untuk mengetahui kita kalau masukkan ke dalam air, kenapa yang mana lebih berat dia kemari? Nah, inilah pangkalnya tadi atau bawahnya tadi, ujungnya ringan dia ke atas. Nah, yang sedangkan ujung yang ini diruncingkan untuk menulis. Jadi persoalan benda tadi, benda, tapi persoalan besok mana yang harus didahulukan untuk pilkada besok. Apa kita harus itu ini dulu, setelah ada waktu baru pergi. Kalau sudah lewat jam 12, jam 1 sudah habis waktunya. Jadi harus diutamakan. Itulah Yu Zhongsi tadi. Jadi kita harus mana tahu yang harus kita dulukan dan kita bisa tinggalkan nanti tadi. Untuk cuci baju, untuk yang lain-lain itu masih bisa. Jadi sehingga kita berbuat sesuatu ya sesuai selaras dengan peraturan kebenaran tahu tadi, kita berarti mencapai tujuan tadi yang disebut tahu tadi, yang sering diterjemahkan dengan singkat itu jalan sucinya. Jadi dalam hal ini dia bukan disebut jalan suci tapi jalan peraturan kebenarannya. Attitude-nya, etikanya tadi. Etika. Nah, terjalannya. Nah, baik, untuk selanjutnya bahasa Mandarinnya yaitu ya qi pen luan, mo zi zi fo yi, ci suo hou zi zi bo, ci suo po zi hou wei zi yu ye. Apa ini artinya bahasa Indonesianya? Silakan Hendra jelaskan. Baiklah, ayat kedua suratnya, adapun pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Tasye bab utama pasal 7. Terima kasih. Nah, nampak. Jadi Menteri Agama kita, Pusbindik luar biasa, dia memilih ayat-ayat ini, betul. Sehingga dia mengatakan. Jadi sebuah persoalan kalau dari awalnya tadi kacau, seperti tadi untuk pilkada besok, iya betul. Ya,
kita setelah selesai semua berpergi sudah tutup, ini kacau semuanya. tidak habis. usah lagi ya, Sang Lau. Nggak bisa lagi, Harusnya sudah kita terlambat. dahulukan yang ya. penting Betul, tadi. betul. Jadi kalau kita tahu ini yang mana ini awal dan tebal tipisnya tadi, itu persoalan pekerjaan. Kita mungkin mengasah pisau tadi, yang sudah tajam sebelah itu kita asah dia menjadi tipis. Kalau yang tebal di atas tadi ya tetap harus tebal, karena dia untuk ngambil bebannya sambil untuk orang. Jadi kita harus tahu yang mana harus ditebalkan. Begitu juga jarum, kita bilang yang mana runcingnya itu yang dipakai, bukan untuk atasnya. Jadi itu tahu. Jadi sehingga kita kalau tahu dengan sendirinya, itu dia akan menghasilkan dan menyelesaikan sebuah persoalan yang kita kehendakkan atau yang kita capai tadi. Dalam hal ini, kalau kita sudah tahu, ya itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tasye tadi yang disebut ini, yaitu tengah apa tadi? Ajaran besar tadi. Nah, jadi kita ajaran besar ini tadi, sehingga dia mengajar kita menjadi besar, kita belajar kita menjadi besar. Nah, untuk selanjutnya secing kebetulan saya nggak bawa bukunya. Secing itu di kitab Sajak. Kitab Sajak dia mengatakan Mumu wenwang, mui ji qi, xi jing ce, wei ren jing, ce yi ren, wei ren ye, jing ce yi, jing wei qi ren, qi zi xiao, xiao wei fu mu, ce yi, guo yi jiao, ren jiao, ce yi xing. Nah, kalau kita ikutin bahasanya ini memang sangat panjang, sangat rumit. Ya itulah Sajak kira-kira begitu. Nah, untuk bahasa Indonesia jelaskan nanti yang tersiratnya akan saya jelasin. Silakan Tahu Jinendra. Baiklah. Ayat ketiga di dalam kitab Sanjak Secing tertulis, sungguh agung dan luhur Raja Wen Bun, betapa gemilang budinya karena selalu di tempat hentian. Sebagai raja ia berhenti di dalam cinta kasih. Sebagai menteri berhenti pada sikap hormat akan tugas. Sebagai anak berbakti pada sikap bakti. Sebagai ayah berhenti pada sikap kasih sayang. Dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri berhenti pada sikap dapat dipercaya. Tasye bab 3 pasal 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sang Lau. Pada zaman dulu memang raja, sekarang kita kan presiden. Presiden sudah terpilih kita, Prabowo. Presiden kita Pak Prabowo Subianto tadi. Sekarang kita akan memilih, kita punya yaitu Wali kota daerah, kepala daerah, gubernur Sumatera Utara khususnya. Nah, jadi dalam hal ini sebagai seorang pemimpin daerah, kabupaten kota, wali kota dan gubernur tadi, dia tahu tempat hentiannya itu apa. Di samping menjalankan dia punya tugas kenegaraan, tempat hentian untuk rakyat itu yaitu cinta kasih. Kalau rakyat tidak dicinta kasih, tidak diperhatikan, dengan sendiri rakyat ini akan kebingungan. Mau berbuat bagaimana? Tidak berbuat salah, berbuat salah. Mau berbuat tidak mampu, berbuat nanti berantakan semua. Jadi dengan ada cinta kasih, ada pendekatan ini, dia bisa berbicara dengan baik dan bertanya. Apalagi gubernur, bupati, wali kotanya baik tadi. Dalam hal ini, sehingga terjadilah jadi menteri-menterinya, sikap-sikapnya atau DPR-DPR-nya ini tadi, menjadi dihormatin orang. Dan rakyat bisa menghormati, dan dia juga menghormati rakyat. Jadi tujuan daripada ayat ini. Nah, kembali ke orang tua kita, sehingga kita bisa salut, hormat kepada orang tua, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua, bisa berbakti kepada nusa dan bangsa dengan sifat kasih sayang daripada orang tua ini tadi. Nah, jadi ayat ini bukan semata-mata untuk agama atau untuk filsafat saja. Itu yang tadi disebutkan, agama Kongco adalah agama tata negara. Ya, filsafat asiologi. Bisa bisnis, bisa tata negara, bisa politik, bisa keagamaan. Keagamaan nanti kita masuk ke Congyongnya tengah sempurna. Nah, dalam hal ini sebagai anak kita harus bagaimana sikap kita dapat dipercaya kepada keluarga kita, orang tua kita, dapat percaya kepada orang tua, dapat percaya kepada pejabat, pemimpin pada nusa dan bangsa. Jadi sehingga masyarakat bisa terima. Kalau demikian apa yang disebutkan tadi, dunia akan aman sentosa. Negara kita seutuhnya yang kita harapkan yaitu Sumatera Utara kita atau Indonesia khususnya, ini ya akan tercapai semuanya. Nah, inilah yang diharapkan.
Jadi semoga para Tauchin bisa mengerti apa yang dimaksud dari ayat yang disebutkan oleh Pusbindik tadi yang disalin. Kita akan lanjutkan lagi. Sowi, apa itu yang disebutkan, yaitu siu, membina diri. Jadi setelah itu kita mau masuk ke bina diri. Sowi, bina diri siu sen zen i xing ze. Nah, jadi hati kita harus lurus dan bagaimana? Nah, sehingga tidak terjadi bagaimana? Amarah tidak terjadi amarah fanse. Kalau terjadi amarah, kita tidak bisa tegak lurus, tidak bisa konsen, tidak bisa wasatiyah tadi, tidak bisa the golden mind tadi, tidak bisa Chong Yong Setau tadi. Jadi dalam hal ini, maka itu kita tidak boleh mau marah atau ngamuk tadi, kita harus bagaimana? Jangan sering bilang nu, emosi, ngamuk tadi. Jangan. Jadi kita harus bagaimana betul-betul melakukan berpikir tezhen tadi, qi tezhen tadi, yu se hao de le. Jadi berbagus, bergembira, berbaik hati. Jadi jangan berprasangka yang tidak-tidak tadi. Tezhen tadi dengan sendiri itu dapat, dan dengan sendirinya untuk kerisauan di hati dan curiga tadi tentang yau tadi itu tidak akan hilang. Dengan hilang tadi dengan sendirinya kita akan tidak menyalahkan orang lain, tidak menyesal kepada orang lain, sehingga kita capai menjadi pemikiran the positive thinking, tidak negative thinking lagi. Nah, inilah yang kita kendaki. Untuk bahasa Indonesia silakan. Baiklah. Ayat keempat, adapun yang dinamai untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Itu ialah diri yang diliputi geram dan marah. Tidak dapat berbuat lurus yang diliputi takut dan khawatir. Tidak dapat berbuat lurus yang diliputi suka dan gemar. Tidak dapat berbuat lurus dan yang diliputi sedih dan sesat. Tidak dapat berbuat lurus. Tasya bab 7 pasal 1. Nah, jadi kan nampak kan, semua bermula dari hati nurani kita. Nah, itulah moderasi beragama. Jadi yang mau dimoderasi itu pribadi kita, bukan agamanya. Agamanya sudah moderat. Berarti dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya, baru bisa membina diri kita sendiri. Jadi jangan salah kaprah. Nah, jadi agama apapun semua mengajarkan demikian. Nah, jadi agama agama tidak kacau. Jadi yang kacau adalah diri kita, pribadi kita kacau. Agamanya sudah bagus. Betul. Ya. Nah, jadi sangat jelas. Jadi sehingga kalau memang jelas, kita lanjutkan lagi ke ayat berikutnya yang dituliskan oleh tadi, yang dipilih oleh dari Pusbindik kita, ya Pak Susari pada saat itu Pak. Terima kasih Pak Susari kalau menonton tadi. Nah, dari Pusbindik kita yang baru sekarang yang terdahulu sekarang pun masih beliau juga. Nah, untuk Menteri Agama Pak Yakut yang lama, sekarang Pak Menteri kita Najarudin juga salam hormat. Yang tadi memberi kesempatan kita di Kementerian Agama mengumpul kita umat Konghucu dan memberi harapan, bukan memberi apa, memang sudah nyata diberikan dan akan memberikan, dan buku-buku ini dicetak adalah dari kementerian semuanya. Sangat menyokong kita, sangat memperhatikan kita. Baik, untuk selanjutnya lagi, maka itu sowi ci. Nah, apa itu ci itu? Membereskan. Nah, sudah membina harus beres. Beres pribadi, beres luar, batinnya, dan jangan dah membina gak beres ya Pak ya. Beres, bahaya itu, bahaya itu. Keluarga gak beres. Sowi ci, ci zai ci de zesen. Setelah tadi beres semuanya, setelah membina pribadi tadi, kita beres semua, maka itu dengan membereskan keluarga kita. Jadi sudah luar ya badan dia kita, keluarga kita juga harus beres. Keluarga kita juga beres tadi, dengan sendiri kita tidak menyalahkan atau menyesal menyalahkan Tuhan, menyalahkan langit, menyalahkan para suci, orang tua dan masyarakat, dan menyalahkan pribadi. Tidak, jangan itu. Sehingga terjadilah sebuah kebencian kalau menyalahkan. Terjadi kebencian, akhirnya inilah terjadi pecah belah, terjadi keributan. Nah, kalau terjadi kebencian, itu akan memunculkan akan menuju ganas, egois. Nah, inilah akhirnya beringas dia. Nah, inilah akhirnya menjadi beringas orang. Jadi kembali lagi yang mau dimoralisasi, pribadinya jangan jadi beringas tadi. Itulah yang harus dibereskan pribadi. Kalau ini sudah terjadi semua, dengan terjadi sowi. Wi itu hormat, sopan santun, segan, patuh. Nah, maka itu dibilang wi sini ada wi tianming, hormat kepada firman Tuhan. Wi ta jen ziyan,
hormat kepada pejabat, orang besar, pemimpin, kata-katanya. Nah, ini yang besok harus kita lakukan. Kita Besok untuk lakukan itu pemilu. pejabat hormat besar pemilu Iya, betul, tadi. Pak. Wi sesen hormat kepada kata-kata suci kata Nabi. Loh, Pak, kok gak kata-kata Nabi dulu yang kedua? Kenapa maksudnya? Nabi-nabi sudah tinggal buku semua, tinggal kitab betul, suci. betul. Dia juga tidak mengucapkan, yang mengucapkan kita. Betul, Kita betul. mengucapkan, kita introspeksi, yang terbaca, tersurat, kita introspeksi sendiri. Maka itu dibaca oleh pejabat, diajarkan kita. Maka kita yang kedua menjadi apa kata-kata pejabat, pemimpin tadi harus kita hormati, kita jalan. Ya, itu sebabnya yang kedua tadi. Nah, setelah kita ketahui ini tadi, inilah kita tidak akan menjadi sedih, duka, atau amarah tadi. Dengan sendiri, kalau emang gitu, dengan sendiri kita akan bisa menegakkan kebenaran ini, tidak akan merasa malas-malas atau ya udah besok, atau alasan seperti kita wani piro gitu, sudah tidak ada. Ini bercita pribadi tadi kan. Betul. Nah, jadi ingat pemirsa TVRI pemersatu bangsa. Inilah ini hari disebutkan pas waktu timingnya, semoga para pemirsa TVRI melihat mendengar. Jadi kalau kembali ke filsafatnya, kian setili jenar, waktu sudah sampai. Tili geografi dan tempatnya sudah jadi orangnya lah kita yang harus kita lakukan yang benar yang baik. Nah, masuk lagi ketiga tadi, sekarang kita sudah ketahui kita sadari, kita insafi. Kemudian setelah kita dengar, kita sadari, kita lakukan, praktekkan yang tidak tahu, yang nanti yang kacau, yang tidak tahu bodoh-bodoh, wanipiro, ngacau jalannya tadi ngawur seperti yang bilang tadi, ya hancurlah kita, rusak kita semua. Betul Nah, jadi sekali, jangan betul semoga ini terjadi, Ya. harus kita perhatikan. Jadi ayat ini itulah tadi, bukan semata-mata filsafat, bukan semata-mata agama. Ini bisa dikaitkan ke tata negara, ke pemerintahan, ke bisnis juga nanti, ke pembinaan agama, ke pribadi, ke tingkah laku bisa. Nah, jadi setelah itu tidak terjadi emosi. Jadi sejak zaman dahulu kala ini sudah ada kejadian demikian, yang ego, yang malas, tapi ke zaman dahulu para suci, dia punya sefui, dia punya kearifan luar biasa. Maka tuh ini bisa dibukukan sehingga para pejabat, para pemimpin dia tahu inilah yang dilestarikan, dibukukan. Jadi maka itu ada terjadilah kita anak agama yang dilayani oleh pemerintah Republik Indonesia tadi. Bukan soal aku tidak aku, semua agama diakui. Ya semua bisa. Tapi yang memenuhi syarat yang dilayani adalah 6 agama ini. Jadi dengan sendiri tadi, inilah dia menjadi cantik, menjadi Meli, seperti nama Anda Meli. Silakan saya kembalikan kepada Anda deh. Pemirsa, perbincangan dengan Bapak Chong Linggo sangat seru sekali tentang modernisasi beragama. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada salah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali tentang modernisasi beragama tentang kitab suci susu. Kami persilakan Toci Hendra untuk menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Bapak Chong Linggo. Terima kasih. Ayat kelima tersuratnya, adapun yang dikatakan untuk membereskan rumah tangga harus lebih dahulu membina diri. Itu ialah di dalam mengasihi dan mencintai biasanya orang menyebelah. Di dalam menghina dan membenci biasanya orang menyebelah. Di dalam menjunjung dan menghormati biasanya orang menyebelah. Di dalam menyedihi dan mengasihi biasanya orang menyebelah, dan di dalam merasa bangga dan agung pun biasanya orang menyebelah. Sesungguhnya orang yang dapat mengetahui keburukan pada apa-apa yang disukai dan dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang dibencinya, amat jaranglah kita jumpai di dalam dunia ini. Tasye bab 8 pasal 1. Saya kembalikan kepada Canglau. Kenapa? Dalam arti kata menyebelah tadi, dia berpihak pada yang negatif, yang tidak baik, atau salah pihak dia tadi. Jadi kalau itu yang terrealisasi, terlaksana, dunia ini tidak akan bisa aman sentosa, tidak adil tadi. gitu ya. Jadi tidak adil, tidak kebenaran. Jadi moderasi beragama itu tidak tercapai dengan sendiri. Tapi kalau kita lakukan benar baik tadi, dunia akan menjadi bahagia. Inilah yang kita tempati surganya dunia ini sekarang. Jadi kebaikan akan kita nampak di dunia ini. Jadi tidak kalah penting tadi moderasi beragama tadi.
Jadi ada mempunyai 4 indikator tadi. 4 indikator yang mana sudah kita ketahui, yaitu di satu, yaitu komitmen berkebangsaan sudah, yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Komitmen toleransi bermasyarakat dan beragama sudah kita lakukan, beragama yaitu 6 agama yang dilayani pemerintah, bermasyarakatnya sudah. Ketiga, ya anti kekerasan bermasyarakat dan beragama. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena masih ada aliran-aliran yang tadi belum mengikuti norma kaidah yang benar sama baik tadi, sering melakukan kekerasan bermasyarakat dan beragama. Nah, inilah yang mau dimoderasi. Kenapa? Agamanya tidak, sudah bagus, tapi orangnya aja ya, orangnya, personnya ini harus moderasi. Baru akomodasi terhadap kebudayaan dan kebudayaan lokal sama kepercayaan. Nah, ini sudah dilakukan. Tidak kalah penting, kita negara Republik Indonesia ada 4 pilar kebangsaan yang gampang diingat kita sebut, yaitu PBNU. P Pancasila. Pancasila sudah yes, oke. Nah, B yaitu Bhinneka Tunggal Ika sudah oke semuanya. N NKRI sudah tidak masalah, yang itu harga mati. Iya, betul, harga mati. U Undang-Undang Dasar 45 sudah kita jalani semua. Nah, ini kalau sudah kita jalani semua, kita teruskan dan mengisi kemerdekaan. Nah, negara Republik kita akan aman. Tapi ingat, di dalam tadi mengatakan kitab sesu tadi, yaitu di mensenya yang ini. Nah, mensenya tadi. Tadi kita bilang sesu karena termasuk di dalam ada mensiusnya ini tadi. Dia ada disebutkan di jilid 1B pasal 15 ayat 3. Tanah air harus dijaga. Tanah air kita ini harus dijaga. Ya, dari generasi ke generasi. Ini sudah kita lakukan, yaitu tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Betul. Nah, jadi banyak ada hal beberapa orang meninggalkannya secara pribadi dia. Jadi tidak boleh secara pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetap menjaga dan jangan pergi. Nah, jadi bersiap itulah nama. Kita harus berani mati syahid dalam hal ini, membela kebenaran NKRI ini, dan tetap jaga dan tidak boleh pergi. Betul-betul kita jaga. Nah, karena negara kita setiap saat, setiap waktu bisa diserang orang. Betul. Dari luar. Dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rute ya. Iya. Kenapa? Negara kita sangat kaya makmur. Orang ngiler nengok kita, negara kita ini. Betul. Negara Indonesia sangat subur ya, Pak. Hati-hati jadi. Nah, jadi baik dari kata ini. Jadi mengenai tadi moderasi tadi Yu Chiao Ulei tadi ada ajaran sudah kita sebutkan. Itu sudah dijalankan, sudah disebutkan tadi. Sehingga dalam hal ini karena waktu juga akan memisahkan kita. Betul. Kita ngambil sebuah kesimpulan atau penutup di sini. Jadi dalam hal ini matakin ini dia ada 2 huruf tadi, Chong Su, Chong setia dan satria. Su tenggang rasa, sesama manusia. Ya, sesama manusia. Jadi tenggang rasa sesama manusia itu tepo saliro. Kamu berbuat, kalau saya mencubit orang sakit nggak? Saya dicubit sakit, iya tenggang rasa jangan lakukan. Ya itu juga moderasi. Jadi agama Ru Chiao Ru itu adalah orang yang berpendidikan, berwawasan atau menjadi seorang cendekiawan, menjadi susilawan, muliawan. Kalau di bahasa Islamnya atau agak bahasa Arabnya menjadi orang yang insan kamil. Nah, inilah kira-kira beginilah. Jadi sehingga kalau kita lakukan ini dengan sendirinya, moderasi beragama ini akan tercapai. Dengan tercapai akan tercapailah, terwujudlah sebuah bagaimana nasionalis yang beragama betul-betul mencapai cita-cita aman, sentosa, bahagia dan harmonis, dan dunia akhirat. Hablum minallahnya akan tercapai, tientaunya akan tercapai. Nah, jadi moderasi beragama ini bukan agamanya sudah beres, orangnya yang perlu, personalnya harus dimoderasi. Dengan sendiri kita harus bagaimana? Kita bersatu padu, ya kita bersatu, kita padu, bercerai kita runtuh. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita sudah tahu NKRI ini betul-betul kita harus jaga, tangguh, aman, sejahtera, harmonis, menjunjung tinggi toleransi. Maka tadi moderasi toleransi beragama. Cukup seru ya penjelasan tentang hari ini ya. Iya, dan harinya pas di timingnya. Di rumah, tapi saya sendiri di studio pun begitu
agak seru hari ini. Iya, jadi pas timingnya besok. Pas timing. Jadi pemirsa Bertepatan para besok mau TV, pemilu lagi ya kan. Aucin, besok lakukanlah tugas dan tanggung jawab mana pangkal awalnya dan akhirnya harus diutamakan jalankan. Dengan sendirinya jalan peraturan ini tercapai, apa sesuai dengan cita-cita ini tadi. Nah, jadi kita akan aman dunia sentosa. Pemimpin yang kita kita pilih akan betul-betul terpilih dengan benar dan baik sesuai yang kita kendaki, dan beliau-beliau yang terpilih tadi dia Dapat akan menjalankan legowo amanah. dapat menjalankan amanah kita loh. Iya, amanah Bukan masyarakat. mereka mau, Iya. kita yang meminta tadi, kita yang memilih. Jadi dia adalah wakil kita. Betul itu, Wakil Pak. kita, wakil rakyat kita, atau gubernur kita, atau wali kota kita. Ya, jadi kita walaupun dia sudah terpilih nanti menjadi lebih besar, kita harus mendengarkan. Itu yang tadi Sanwi tadi, segan hormat kepada, patuh pada firman Tuhan, pada pejabat tadi, pemimpin tadi, baru kepada kitab-kitab suci tadi. Nah, jadi dengan sendirinya wawasan kebangsaan nasionalis tadi, moderasi beragama itu harus berkebajikan tadi. Dengan berkebajikan ini tadi kita lakukan, sehingga ini kita betul-betul harus kita renungkan, kita jalani, kita lakonin, kita ejewantakan hari ini, besok ya kita lakukan, dan selanjutnya sampai selesai. Dengan sendirinya rakyat adalah akar pokok kuat, negara bangsa menjadi maju. Semoga harmonis lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi bangkit lebih kuat dengan sendirinya, yang baik itu menjadi orang baik. Ya, yang baik itu memang untuk jadi orang baik, tapi lebih penting lagi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, inilah yang dikehendaki. Kalau dengan sendirinya, salam dari Konghucu tadi, Wite Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Sien Yu Ite, hanya satu, itulah kebajikannya kita pun. Berarti Fei Tien Sewo yang tadi didoakan, yang tidak baik adalah aku, itulah introspeksi. Kalau introspeksi kita bisa berterima kasih, Si Tien Zeen, terima kasih kepada Tuhan yang kita akan mengatakan cincai, dipermuliakanlah, sancai, terwujudlah kebajikan. Baru kita tutup dengan doa Wangi Santi Wi Tien Yute. Maha besar Tuhan Sang Khalik semesta alam, senantiasa melindung kebajikan. Sancai. Terima kasih, kembali kepada MC. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita bersama para narasumber kami, Bapak Chong Musing Lingga dan Tocing Hendra Wijaya, yang telah berkenan hadir di TVRI Medan dalam mimbar agama Konghucu. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dapat menghubungi ke nomor 0812 60 65 40 66 atau 0811 6352 0011. Pemirsa TVRI Sumut dan para narasumber kami hormati, sampai jumpa 2 pekan yang akan datang. Terimalah salam dari kami. Wete tunten hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite. Sancai. Bye bye.